Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Citra Kurnia Dewi dengan NIM 2521010400044 akan mempresentasikan isi makalah yang berjudul Pengertian Konsep Sosiologi Pendidikan. Yang pertama di sini pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Ilmu ini membahas bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hubungan dalam keluarga, pergaulan dengan teman, hubungan di sekolah, maupun hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, sosiologi juga mempelajari nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ketika sosiologi itu dipahami secara sederhana, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antar individu dalam satu kelompok, seperti keluarga, kelas sosial, maupun masyarakat luas. Selain itu, sosiologi juga mengkaji berbagai hasil dari interaksi sosial, termasuk nilai, norma, serta pola pikiran atau kebiasaan yang berkembang dan dianut dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti luas telah ada sejak zaman Nabi Adam. Dalam Islam, aktivitas pendidikan ditekankan sebagai bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal dan memahami kebesarannya serta memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 31 juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Allah mengajarkan kepada Adam untuk mengenal nama-nama benda di sekitarnya. Hal ini dapat dijadikan contoh bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada bidang akademik, tapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Kata pendidikan secara etimologis memiliki padanan kata education dalam bahasa Inggris dan kata at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib, dan ar-riyadhah dalam bahasa Arab. Meskipun masing-masing kata memiliki makna yang sedikit berbeda, tergantung konteksnya juga. Beberapa dari mereka memiliki kesamaan makna. Dalam definisi ini menggunakan proses mengubah sikap dan perilaku seorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga bisa berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan masa depan seseorang. Selanjutnya di sini pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Ilmu ini melihat bagaimana faktor sosial seperti keluarga, lingkungan,
dan pergaulan dapat mempengaruhi proses belajar seseorang. Nah, menurut Zainuddin Maliki, sosiologi pendidikan adalah studi mengenai bagaimana lembaga dan kekuatan sosial mempengaruhi proses dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Sebaliknya, ketika hubungan timbal balik antara pendidikan dan perkembangan sosial, pendidikan dapat menciptakan perubahan sosial, dan perubahan sosial juga dapat mempengaruhi arah pendidikan. Jadi, antara pendidikan dan perubahan sosial terdapat hubungan simbiosis mutualisme. Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu dari ilmu sosiologi yang mengkaji interaksi sosial dalam konteks pendidikan. Bidang ini memeriksa bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, gender, ras, dan agama mempengaruhi pengalaman belajar individu maupun kelompok. Banyak anak yang berhenti sekolah karena masalah ekonomi, kondisi sosial, maupun pengaruh budaya. Akibatnya, tingkah literasi dan keterampilan masyarakat menjadi rendah. Di sisi lain, dunia pendidikan juga menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga cara belajar dan mengajar pun ikut berubah. Karena itu, sistem pendidikan perlu dikembangkan dengan cara yang lebih kreatif dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Selanjutnya, sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Pendidikan dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan lahir, berkembang, dan dijalankan di tengah hidupnya sosial masyarakat, sehingga selalu dipengaruhi oleh nilai, norma, struktur, serta dinamika yang ada dalam masyarakat. Dari sinilah muncul cabang ilmu yang terkenal sebagai sosiologi pendidikan, yaitu kajian yang mempelajari hubungan timbal balik antara pendidikan dan kehidupan sosial. Sebelum sosiologi berkembang sebagai ilmu yang berdiri sendiri, para pemikir terdahulu telah lama menaruh perhatian pada persoalan-persoalan sosial dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada abad ke-18, para filsuf pada masa pencerahan menegaskan pentingnya penggunaan rasio atau akal dalam memahami tindakan manusia, sekaligus dalam merumuskan dasar-dasar hukum dan sistem pemerintahan yang lebih rasional. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan, kita dapat memahami bagaimana kondisi sosial siswa dapat mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi, dan berkembang di lingkungan sekolah. Setiap ada kemunculan sesuatu, sudah pasti ada yang memulainya. Penelusuran sejarah asal-usul atau perkembangan ilmu atau cabangnya penting dilakukan untuk mengetahui akar-akar permulaan lahirnya suatu ilmu. Beberapa contoh di sini yang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi pendidikan dan paradigma atau teori-teori yang dikembangkannya. Yang pertama di sini ada Ibnu Khaldun. Nah, di sini Ibnu Khaldun menjelaskan tentang sosiologi pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, sosiologi pendidikan adalah sebuah risalah yang membahas tentang sejarah dunia dan teori sosial budaya. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun mengemukakan teori tentang hubungan antara suku bangsa nomaden yang keras dan masyarakat-masyarakat halus bertipe menetap. Menurutnya, kehidupan nomaden lebih dahulu ada dibanding kehidupan kota, dan keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kehidupan nomaden cenderung lebih keras dan individualistis karena suku bangsa nomaden harus mengandalkan kemampuan individu untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras dan tak menentu. Sementara itu, masyarakat kota cenderung lebih halus dan kolektif karena kehidupan kota memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam kelompok yang lebih besar dan saling bergantung satu sama lain.
Yang kedua, tokoh sosiologi pendidikan yaitu Lester Frank Ward. Selanjutnya, tokoh sosiologi pendidikannya itu John Dewey dan Emil Durkheim, dan yang terakhir Karl Mannheim. Di sini teori-teori dalam sosiologi pendidikan. Teori-teori sosiologi pendidikan di sini ada 3 teori. Yang pertama, teori fungsional. Teori fungsional ini yaitu membantu menjaga keteraturan dan keseimbangan masyarakat. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik pendidikan juga bisa menunjukkan adanya perbedaan sosial dalam bermasyarakat. Yang terakhir yaitu teori interaksi sosial, melihat hubungan langsung antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mempelajari berbagai hal seperti hubungan antara sekolah dan masyarakat. Nah, tentunya sekolah dan masyarakat ini harus bekerja sama untuk membangun karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu interaksi antara guru dan siswa. Nah, interaksi antara guru dan siswa di sini merupakan sosiologi pendidikan. Karena di sini guru dan siswa itu melakukan interaksi dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya pengaruh keluarga terhadap pendidikan, dan yang terakhir peran lingkungan sosial dalam belajar siswa. Selanjutnya membahas tentang tujuan sosiologi pendidikan. Nah, selain ada peran sosiologi pendidikan juga memiliki tujuan. Yang pertama di sini memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat, mengetahui masalah-masalah dalam dunia pendidikan, membantu mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membantu guru memahami kondisi sosial siswa, termasuk karakter peserta didik. Selanjutnya di sini fungsi dan peran sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu memahami perilaku siswa di sekolah, membantu guru memahami latar belakang sosial siswa, menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap proses belajar, membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Nah, yang terakhir di sini saya melakukan riset dalam sosiologi pendidikan. Riset sosiologi pendidikan dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi di dunia pendidikan, mengumpulkan data tentang perilaku belajar siswa, mencari solusi untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa. Metode yang dilakukan di sini ialah wawancara serta observasi langsung di sekolah. Nah, di sini yang dapat saya temukan dalam riset langsung di sekolah, yang pertama yaitu pengaruh status sosial ekonomi orang tua. Nah, di sini dalam kelas yang saya teliti terdapat seorang siswa bernama Gufron yang memiliki prestasi belajar cukup rendah dibandingkan siswa yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa orang tua Gufron ini bekerja sebagai buruh harian, yaitu pemetik buah. Nah, dengan pendapatan yang tidak menentu. Kondisi ekonomi keluarga Gufron membuat Gufron tersebut sering membantu orang tuanya setelah pulang sekolah, sehingga waktu untuk belajar Gufron ini menjadi terbatas. Nah, di sini Gufron berkata, "Gimana mau belajar, Kak? Pulang sekolah aja kadang masih diajak bapak ke sawah angkut buah belewah." Jelas Gufron. Nah, selain karena keterbatasan pendidikan orang tua, Gufron juga kurang mampu. Orang tua ini juga kurang mampu membantu anaknya dalam mengerjakan tugas sekolah atau memberikan bimbingan belajar di rumah. Nah, selanjutnya kasus yang saya temukan ketika observasi langsung di sekolah yaitu potensi anak putus sekolah. Nah, berdasarkan hasil pengamatan di kelas, terdapat seorang siswa bernama Lutfi yang menunjukkan tanda-tanda menurunnya motivasi belajar. Ternyata siswa tersebut dilatar belakangi oleh keluarga yang broken home. Nah, akibat kondisi tersebut, Lutfi sering datang terlambat ke sekolah, jarang mengerjakan tugas, dan nilai pelajarannya mulai menurun. Dari hasil wawancara dengan siswa tersebut,
di luar rumah bersama teman-temannya, dia sering menghabiskan waktu yang tidak jelas. Jadi kesempatan dia untuk belajar itu sedikit waktunya dan tidak menentu. Nah, kesimpulan dari isi makalah saya tadi yaitu sosiologi pendidikan, sejarah perkembangannya, teori-teori yang mendasarinya, serta ruang lingkup dan tujuannya dapat disimpulkan sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Cabang ilmu di sini membahas tentang kehidupan sosial manusia, sedangkan pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu. Oleh karena itu, sosiologi pendidikan mengkaji bagaimana proses pendidikan dipengaruhi oleh kondisi sosial serta bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.